itu kehidupan. Apa sofa itu? Sofa itu yang membersihkan jiwa kita, mensofakan nafsu kita. Hati kita dalam menjalani kehidupan yas'a sa'yan itu dalam mencari air, dalam mencari rizki, itu sofakan qalbumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yaimim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim. Para santriku Pondok Pesantren Nurus Sofa, dimanapun kalian berada, baik yang berada di pesantren maupun di luar pesantren, semoga tetap dalam lindungan barokah maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan lanjutkan sesuai dengan permintaan beberapa teman agar menjelaskan tentang haji. Kemarin kita sudah sampaikan beberapa hal secara umum gitu. Hari ini, saat ini saya ingin menyampaikan tentang rukun haji. Rukun haji mungkin nanti ada namanya sunnah atau sunanul haji, arkanul haji, sunanul haji, dan wujubul haji. Baik, rukun haji itu sesuatu yang mesti dilakukan. Ya, kalau rukunnya tidak dilakukan berarti hajinya tidak sah dan mesti diulangi pada tahun yang akan datang. Artinya kewajiban haji menjadi tidak gugur. Menjadi gugur, belum gugur, masih wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Apa itu? Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram dibarengi dengan niat ketika memasuki miqat. Ihram itu artinya apa? Ihram itu artinya mengharamkan, masuk sesuatu dalam lingkup haji. Maka pekerjaan yang di dalam haji, larangan dalam haji itu sudah berjalan. Kapan itu dimulai? Yaitu saat orang itu memasuki miqat. Ya, memasuki miqat, baik itu miqat zamani maupun miqat makani. Apa itu miqat zamani? Yaitu waktu. Apa itu miqat makani? Yaitu tempat. Baiklah, yang pertama itu ihram. Apa ihram itu? Ya itu. Misalnya tata caranya seperti apa? Ya sudah, niat. Pakai baju ihram, ya toh. Dua helai itu, laki-laki dan perempuan semacam itu biasanya. Udah, bismillah, niat ingsun haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan berihram untuk haji lillahi ta'ala itu. Nah, kalau gelombang pertama itu kan berada di Mekah, berada di Jujuk Madinah itu. Biasanya datang itu ziarah dulu. Maka nanti akan saya bahas haji tamattu, haji qiron dan haji ifrad. Ini rukun haji dulu. Memang agak panjang pembahasannya. Supaya bisa disingkat dan bisa dipraktekkan tuh saya ingin yang singkat dan padat gitu.
Jadi bagaimana misalnya kita untuk umumnya jamaah haji Indonesia itu aja. Misalnya ketika berada di hotel gitu ya. Ketika berada di hotel, mandi, sunnah kan, itu sunnah. Masuk ihram tanggal 6 atau tanggal 7 atau tanggal 8. Tanggal 6, 7 atau 8 dari hotel. Nanti menuju Arafah. Masuk ihram rukun haji gitu. Menuju Arafah, lalu malam tanggal 8 malam tanggal 9 nginap di Arafah, besok sampai pagi sampai tergelincir matahari. Matahari sudah tergelincir masuk waktu zuhur, niat wukuf. Rukun kedua. Rukun pertama adalah ihram, rukun kedua adalah wukuf. Lah, wukuf sehari itu tanggal 9. Maka tanggal itu menunjukkan miqat zamani, ya, tempat itu menunjukkan miqat makani memulai. Ya, miqat makaninya memulai haji bagi orang Indonesia umumnya di hotel ketika di Makkah. Nah, yang kedua adalah wukuf. Apa wukuf itu? Ya berhenti. Apa yang dilakukan terserah. Ya mau jalan-jalan, mau pokoknya ya berada di tanah Arafah, itulah namanya wukuf. Tapi niat melaksanakan wukuf. Secara bahasa apa? Ya menghentikan. Menghentikan apa yang dihentikan? Semua tindak laku yang tidak baik dihentikan. Agar supaya kita bisa timbul rahmah itu. Semua yang ditimbulkan oleh nafsu kita hentikan saat wukuf itu. Bapak Ibu boleh baca Quran, boleh sholat sunnah, boleh baca apa saja yang bisa. Bahkan duduk-duduk tidak masalah. Tapi intinya adalah bagaimana kita melatih mewukufkan apa? Mewukufkan atau menghentikan kemauan-kemauan jelek yang timbul oleh hawa nafsu kita. Agar supaya apa? Agar supaya timbul kita ini bisa naik, bisa jabal, lalu bisa rahmah. Timbul rahmah, kasih sayang pada apa siapa saja tanpa membeda. Dalam situasi kondisi bagaimanapun. Ini. Itulah inti, itu hikmahnya. Yaitu wukuf. Setelah wukuf, ya, maghrib, ya, baru boleh meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk mabit. Lah, yang mabit ini tidak masuk rukun tapi masuk wujubul haji atau sunanul haji. Nanti dibahas pada bahas yang lain. Karena wajib haji itu konsekuensinya dengan sunan haji beda. Wujub dengan sunan beda. Kalau sunnah itu meninggalkan tidak masalah. Kalau wujub meninggalkannya hajinya sah tapi berkewajiban membayar dan. Baik. Jadi mabit di Musdalifah. Mabit itu pokoknya mu'dhamul lail ya, mulai pokoknya masuk malam jam 12 malam ke atas sudah masuk mabit. Sampai tanggal 10 menuju biasanya menuju tenda atau langsung menuju Aqobah. Menuju tenda di Mina lalu untuk melakukan jumroh Aqobah. Kembali ke tenda, tanggal 11 melakukan jumroh, ula wusta Aqobah. Tanggal 12 melakukan jumroh lagi, ula wusta Aqobah. Nah setelah itu boleh ini meninggalkan Mina untuk menuju Mekah tawaf. Disebut dengan nafar awal. Tapi wajib meninggalkannya sebelum terbenam matahari. Jika dirasa masih capek dan lain sebagainya, boleh menyempurnakan menjadi nafar sani, yaitu pada tanggal 13. Jadi tanggal 11 itu ula wusta Aqobah, tanggal 12 ula wusta Aqobah, tanggal 13 nafar sani kan. Berarti ula wusta Aqobah meninggalkan Mina menuju Mekah untuk apa? Untuk tawaf ifadhah, rukun yang ketiga. Jadi niat ihram, wukuf, kemudian tawaf ifadhah, rukun yang ketiga. 7 kali. Tawaf ifadhah namanya, tawaf haji. Kalau tidak dilaksanakan haji tidak sah. Maka Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji harus ada pembimbingnya terus apa yang mesti dilakukan sekarang. Ini yang terpenting ini rukunnya itu. 7 kali. Setelah itu baru rukun berikutnya adalah sa'i. Sa'i itu apa? Sofa, Marwah. Sa'i haji. Gitu. Bagaimana sholat setelah tawaf di makam Ibrahim? Sunnah itu hukumnya. Jadi jangan ribut dengan itu. Haji itu yang utama dulu dilakukan. Kalau bisa yang sunnah, kalau bisa dilakukan, nggak bisa tinggal.
supaya fokus pada rukunnya. Tawaf 7 kali selesai, istirahat, minum air zam-zam, sholat 2 rakaat. Kalau bisa, kalau nggak mungkin, kalau dekat makom Ibrahim. Jika mungkin, nggak mungkin langsung sa'i. Sa'i itu dimulai di sofa. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Aman tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Surat kedua ayatnya 158. Jadi sa'i termasuk sya'air, ya toh, rukun haji. Jadi pertama adalah niat ihram, kedua wukuf, ketiga tawaf ifadah, keempat sa'i. Ya toh, Sofa, Marwa. Dihitung sekali, Marwa, Sofa. Maknanya apa? Sa'i itu kehidupan. Apa sofa itu? Sofa itu yang membersihkan jiwa kita, mensofakan nafsu kita. Hati kita dalam menjalani kehidupan yas'a, sa'yan, itu dalam mencari air, dalam mencari rizki, itu sofakan qalbumu. Sofa itu ya bebaskan, gembira. Nanti agar apa? Bebaskan dirimu dari ikatan-ikatan sosial. Dari jabatanmu, dari status sosialmu, dari kekayaanmu, dari kegantenganmu, dari apapun. Sofakan itu. Apa? Agar supaya kamu tidak terikat oleh keduniaan. Tetap menjadi kaya raya, tapi ojo terikat. Ya toh? Tetap menjadi orang berprestasi, kerja keras, tapi ojo terikat oleh itu. Ojo sakarepe dhewe, sofakan. Agar supaya apa? Agar supaya marwah. Apa marwah itu? Gembira ria. Satu kali kan? Dari gembira ria, apa gembira ria itu? Ya seneng. Kenapa? Kalau kita seneng dibersamai oleh Allah. Kalau kita sedih, Allah tinggalkan kita. Maka kita harus senang. Kalau kita senang akan menuju sofa, bening. 2 kali kan berarti? Dari sofa, marwah lagi. Dari marwah, sofa lagi. Dan seterusnya, dan berakhir di marwah. Berarti rukun keberapa? Jadi ihram, wukuf, tawaf, sa'i. Keempat kan? Yang kelima adalah tahallul. Apa tahallul itu? Tahallul itu kebalikan daripada ihram. Kalau ihram tadi itu niat masuk haji, berarti seluruh larangan berlaku. Apa larangan haji? Memotong kuku, mengusir hewan, berkata kotor, dan lain sebagainya. Berkata bohong. Itu pokoknya perlakuan-perlakuan jelek itu dilarang. Nah, khususnya dalam haji, motong kuku, motong rambut, dan lain sebagainya. Lah, setelah sa'i baru tahallul. Tahallul itu keluar dari ihram yang tadinya diharamkan menjadi halal, menjadi tahallul. Artinya proses menghalal itu. Maka ditandai dengan qasr. Itu berarti niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Ditandai dengan qasr. Berarti 6 kan? Qasr ini motong rambut. Motong rambut. Bagi yang laki-laki semakin banyak semakin baik. Kalau bisa gundul. Nah, Rasulullah mendoakan kepada orang yang memotong gundul 2 kali. Sedangkan yang tidak motong gundul didoakan sekali. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu sangat senang jika kita benar-benar membersihkan pikiran-pikiran jahat kita. Gundul. Tapi sebenarnya tidak semuanya bisa, yang dibersihkan hanya 2. Apa itu? Yaitu pikiran oleh dorongan nafsu ammarah bisu dan nafsu lawamah. Pikiran yang berkolaborasi dengan nafsu ammarah bisu dan lawamah. Itu yang dibersihkan. Tapi itu berdampak pada semuanya. Sejumlah rambut kita. Nafsu itu nanti akan menimbulkan hewan, ayam yang jelek, menimbulkan anjing, babi, dan lain sebagainya. Ya, anjing, babi, apal saja lah, sifat-sifat yang jelek-jelek itu, sifat jin dan lain sebagainya, mau digundul sekalian itu hilang tuntas, bersih. Itulah yang sangat disenangi oleh Kanjeng Nabi. Itu khusus laki-laki. Sedangkan khusus wanita semakin sedikit semakin disuka. Jadi kalau wanita dipotong sedikit. Yang memotong adalah diri sendiri atau orang lain yang sudah tahallul. Saya kira begitu rukun haji saat ini. Itu harus dijalankan.
Jangan sampai tidak dijalankan. Karena apa? Kalau tidak dijalankan berarti tidak sah hajinya. Apa itu? Ihram beserta niat, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, haji, tahallul, dan qasr. Qasr itu potong rambut. 6 kan? Mudah aja itu. Nanti dipraktekkan. Semoga yang mendengarkan dan menyaksikan video kali ini, yang belum haji dianugerahi oleh Allah kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah haji, sedangkan yang sudah haji semoga hajinya mabrur, dan yang sedang melaksanakan ibadah haji kemudian mendengar video ini semoga mendapatkan hikmah. Dan khusus kepada saudaraku Mbak Saras, Ibu Saras dan keluarganya, Bapak serta orang tuanya, keluarga semuanya yang sekarang ini sedang menunaikan ibadah berada di tanah suci untuk persiapan melaksanakan ibadah haji, video ini bisa menjadikan bekal. Rukun wajib dilakukan. Kalau tidak, tidak sah. Yaitu ihram beserta niat, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Tahallul selesai, tahallul itu halal lagi, tidak ihram, lalu qasr, motong rambut. Saya kira begitu. Setelah ini nanti akan saya bahas tentang wujubul haji, sunanul haji, dan hal-hal yang terkait dengan haji serta hikmahnya. Terima kasih. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yuwaffiquna wa yaslana lil haji wal umrah lillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.